tentang tafsir Al-Fatihah. Tapi ada yang sangat berkesan buat saya bahwa semendalam itu gitu loh Al-Fatihah ini. Ketika kita bilang Bismillah, kita kan nerjemahinnya dengan menyebut nama Allah. Bismillah, padahal itu artinya itu sangat mendalam. Menurut mufassir, Bismillah itu adalah ketika kita makan terus membaca Bismillah. Coba ibu pikirkan, merenung sebentar. Ini ya, saya pernah diajak buka puasa sama teman saya yang beragama Katolik ya. Mereka ngundang saya, ayo aku traktir buka puasa gitu. Pas Allah Akbar langsung makan, gitu. Pas mereka berdoa dulu, diem. Tapi sebenarnya itu kita tiru nggak apa-apa itu. Kita tiru nggak apa-apa ya. Ternyata ketika Bismillah itu artinya bahwa aku mengerjakan pekerjaan ini adalah karena perintahmu, karena kekuatan darimu, karena taat kepadamu, karena mengharapkan ridhomu. Itu artinya Bismillah. Jadi insya Allah kalau segala sesuatu kita membacakan Bismillah, enggak jadi maksiat. Enggak hanya makan, mau gosip juga Bismillahirrahmanirrahim. Mau gosip, mau ngomongin Bismillah, enggak jadi bu, ya kan? Kan artinya begitu. Aku mengerjakan ini karena perintahmu, karena mengharapkan ridhomu, karena pertolonganmu, karena kalau tidak dengan pertolonganmu mustahil aku mengerjakan pekerjaan ini. Itu artinya Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Di surat Fatihah disebut 2 kali juga ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini disebut 2 kali. Padahal Asmaul Husna ada berapa ibu? 99. Kenapa yang disebutkan di sini Ar-Rahmanir-Rahim yang dipilih dari 99 dan disebutkan 2 kali? Ini menunjukkan betapa Allah sangat pengasih dan penyayang. Ini menenangkan kita ibu. Gimana susahnya, aduh ini sekarang nih ya musimnya mau bayar SPP anak kuliah. Ya nggak bu, mana anak daftar ulang, mau beli baju, mau beli tas, aduh sumpah. Pokoknya banyakin baca Alam Nasroh sama Al-Fatihah. Percaya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah banyak, Ar-Rahmanirrahimnya kan di situ ada. Allah tuh maha pengasih dan penyayang. Udah. Kemudian Alhamdulillah. Kita nerjemahinnya biasanya segala puji bagi Allah, gitu kan? Tapi sebenarnya bagaimana maknanya? Gini bu, saya nanya, kalau ada pengemis, ya ada orang minta-minta lah ke kita, terus atau ada orang nggak punya ke rumah kita, dia minta, terus kita kasih uang, yang harusnya bilang terima kasih siapa bu? Pengemisnya atau kita? Betul ibu, harusnya. Kenapa bu? Betul sekali. Harusnya yang bilang terima kasih kita. Kita dijadikan jalan oleh Allah untuk tangan di atas. Kita harus terima kasih, bukan hanya terima kasih kepada orang yang datang. Lewat itu mungkin kita masuk surga. Betul ya bu ya? Karena apa? Ibu tahu kan ceritanya pezina yang memberi minum anjing masuk surga. Gara-gara apa? Masih minum anjing bu, bukan karena tokoh-tokoh jadi ulama, bukan. Itu tuh kan zina. Karena kasih sayang, karena ikhlas. Di padang mahsyar itu kan ceritanya, itu hadis Sahih Bukhari Muslim ibu. Jadi ya, bukan kan ada Sahih Muslim. Sahih Muslim ini muttafaq alaih. Rawahul Bukhari Muslim muttafaq alaih. Kan ada yang Sahih Muslim aja, Sahih Bukhari aja. Ini Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Jadi ini sangat-sangat bisa dipercaya. Jadi ibu nggak jadi misalkan nih jadi pengurus muslimat, disusun ke pengurusan gini, kok nggak masuk sih? Padahal aku loh yang nyari-nyari itu jamaah. Kenapa aku nggak masuk pengurus?
ya kan? Gue yang repot, dia yang tampil, gitu kan? Kalau kita percaya hadis ini, Bu ya, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Semakin tidak dicatat, semakin besar kemungkinannya diterima oleh Allah. Kenapa itu pezina masuk surga gara-gara kasih minum anjing? Karena di padang, jadi kan mereka itu ambil pakai sepatunya, ambil air di sumur terus ngasih minum anjing. Di padang mahsyar itu tidak ada orang lain selain dia dan anjing. Gak ada orang di situ. Dia memang benar-benar ikhlas. Gak ada orang yang menyaksikan bahwa dia ngasih minum anjing. Dan itu jadi lantaran dia masuk surga. Jadi walaupun remeh, Bapak Ibu ya, itu remeh, gak ada orang yang lihat, gak ada yang orang yang apresiasi, itu semakin besar kemungkinannya amal kita diterima. Semakin diapresiasi, semakin banyak godaan riyaknya, semakin banyak tercemarnya, semakin susah diterimanya. Itu Bu. Jadi kalau kita dihormati, sebenarnya itu cobaan banget. Jangan-jangan kita mau melakukan itu karena dihormati gitu, karena dapat apresiasi. Justru tidak diapresiasi itu kesempatannya banyak. Jadi kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya itu memang semua milik Allah. Jadi kalau orang kita bantu, adik misalkan, emang elu ya sekolah gue yang biayain, ya kan? Gitu biasanya sama adik ya. Kagak ada terima kasihnya. Padahal setiap hari bilang alhamdulillah, alhamdulillah, kagak masuk di otak sama di hati. Dia tuh ya, dulu sekolah tuh aku yang biayain, kagak pernah lebaran kesini, kagak pernah kesini minta maaf. Gitu. Kalau ada adik kita, ada saudara kita kayak gitu, jangan gitu Bu. Kita beramal baik membiayai adik, alhamdulillah. Berarti mungkin kita menitipkan amal pada dia. Kalau dia tidak berterima kasih, itu ujian keikhlasan buat kita. Harusnya kita yang berterima kasih pada yang kita bantu. Kita terima kasih. Terima kasih ya, kamu mungkin menjadi sarana aku masuk surga. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, mesti terima kasih juga. Mungkin sarana masuk surga. Itu. Benar Bu, kalau orang minta-minta itu benar, kita harusnya terima kasih ya Allah, terima kasihnya tuh lebih-lebih. Terima kasih dia mungkin jadi perantara ya. Terima kasih pada Allah, bersyukur kita dijadikan tangan yang di atas. Allah bisa saja menjadikan kita di posisi dia, ya kan Bu? Bisa saja kita di posisi dia gitu loh. Tapi ini subhanallah kita bisa ngasih itu mas. Ya Allah, Allah mempercayakan ini pada saya. Rezeki dari mana? Dari Allah. Dan banyak orang punya uang Bapak Ibu, banyak orang punya harta, tapi mau sedekah mengeluarkan untuk jihad itu susah. Itu artinya apa? Harta sudah ada, tapi Allah tidak menggerakkan hatinya. Ya, Allah tidak menggerakkan hatinya. Sudah berapa kali terima kasihnya? Udah yang ketiga. Terima kasih pada Allah sudah menggerakkan hatiku untuk berbuat kebaikan. Itu Bu, itu subhanallah, itu dari alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah kita tidak ada apa-apanya. Uang punya Allah, ya kan? Yang menggerakkan hati Allah. Bisa saja kita dikasih harta banyak Bu, miliaran, tapi Allah kalau nggak menggerakkan hati, cuman habis buat skincare Bu, buat skincare aja miliaran, iya kan? Buat apa lagi tuh Bu ya? Makanya kita terima kasih, punya duit di dompet cuman ada 100.000, 50-nya kasih amal. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita. Itu terima kasihnya pada Allah subhanallah. Itu maknanya alhamdulillah. Jadi nggak perlu sakit hati lagi kalau ada orang yang sudah kita bantu tidak bilang terima kasih pada kita. Udah emang harusnya saya yang berterima kasih, ya kan? Kita yang berterima kasih kepada orang yang kita beri. Benar, kalau orang yang nggak mampu itu ya, orang pedagang aso itu tahu ya, tahu berapa 10.000 ya, terus kita kasih uang 100.000, Pak nggak bisa kembali. Ya Allah Bu, masya Allah doanya Bu, saya doakan Bu Haji ini, masya Allah doanya.
Padahal kalau kita Bu dikasih uang 1 juta, diem baik, ya kagak doain. Kemudian dari surat Al-Fatihah lagi ini ada, kalau iyaka, kita sholat itu iyaka, itu benar-benar ditekankan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, ka itu kamu ada di depanku, tapi pikiran kemana-mana. Ya, itu yang pokoknya kalau pas iyaka, ya Allah iyaka, aku ini dilihat sama Allah, aku ini ngomong sama Allah, iyaka, itu ditekankan pelan-pelan. Kalau sholat dibaca 17 kali. Makanya kenapa kalau orang sholatnya bener nggak bakalan maksiat. Kenapa? Ya Fatihah ini luar biasa. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bukan iyahu. Kalau iyahu kan itu kan orangnya nggak tahu di mana. Dia kepadanya, betul ibunya ini, kepadanya. Kalau iyaka tuh kepadamu, dan kita ngobrol nih sama Allah, ngobrol. Makanya kalau baca Fatihah itu bener-bener kita lagi ngobrol gitu. Da'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Kalau siapa punya an'amta alaihim itu siapa? Iya, benar. An'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang engkau beri kenikmatan. Semoga kita betul, wasuhada wasolihin. Kita tuh minta nih sama Allah, ya Allah, aku nih tolong tunjukkan, dituntun ke jalannya orang-orang yang soleh, yang siddiqin. Tapi kelakuan kita minta, tapi kelakuan kita nggak menunjukkan ke arah situ, kan nggak matching namanya. Ya, nggak sinkron. Maliki yaumiddin, ini artinya dalam banget. Maliki yaumiddin, penguasa hari kemudian. Maliki yaumiddin, menurut mufassir, kalau kita mencermati arti ini membuat hidup kita tenang. Walaupun disakiti kita tenang, walaupun didolimi kita tenang, nggak takut misalkan, kayaknya dia deh yang pingin jatuhin gue ke dia, gitu. Kayaknya dia deh yang nggak seneng aku jadi ketua, kayaknya itu deh yang. Kalau kita percaya Malik Yaumiddin, penguasa hari kemudian, gitu ya, disakitin orang, udahlah, nanti dibalas sama Allah. Abaikan, dibalas sama Allah. Gitu. Jadi membuat kita, ya udah, biarin aja orang mau nyakitin kita, mau ngomongin kita, biarin aja. Kita percaya hari kemudian kok semua ada catatannya. Tuh. Ghairil maghdubi, siapa bu? Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Walad dolim, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Itu terjemahannya, sudah kemenang. Tapi penafsirannya bagaimana? Ghairil maghdubi itu bukan jalan orang yang kau murkai. Menurut Ibnu Katsir adalah yang dimurkai itu apa? Orang yang ngerti ilmunya tapi males ngamalkan. Orang yang ngerti itu baik, mana yang baik, mana yang salah, tapi nggak mau ngikutin, males ngikutin, itu maghdubi. Kita jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah. Kita ngerti sudah batasan aurat seperti apa, berpakaian itu seperti apa, tapi kayaknya kalau gue ikutin dia kurang seksi dah. Ya, kalau ngikutin itu nggak kelihatan seksi, nggak menarik, kurang bagus dah. Jatuhnya tuh di badan kurang bagus, gitu ya Bu ya. Itu. Jadi kita ngerti sebenarnya, batasannya ngerti, gitu loh. Kita ngerti kalau gibah itu, gosip itu dilarang, tapi tetap aja. Itu maghdubi itu Bu. Minta maaf loh Bu. Kepada orang yang digosipin harus minta maaf ini. Harus. Jadi gini, kalau kita punya salah sama Allah, istighfar, bisa ya Bu ya, sholat taubat, bisa. Punya salah yang sifatnya ubudiyah, vertikal kepada Allah. Tapi kalau salah adami harus diselesaikan, kata Allah, kepada secara adami juga. Kalau habis gosipin, habis gibah,
Soalnya saya juga dulu Bu di NU itu ya dari IPPNU, kemudian PMII, Fatayat, ini baru muslimat karena umurnya udah usia muslimat ya, baru masuk muslimat. Itu cobaannya di organisasi, nggak mau ranting, nggak mau cabang, nggak mau pusat. Kalau organisasi perempuan itu Bu ya, nah sami wae yang ngomongin ini, kumpul ke sana, ih si ini mah pelit banget, ini masa minta disumbangan, dia kan banyak duitnya, nyumbang cuma segini. Ada ngomong, mbak diomongin mbak mau no tuh katanya nyumbang cuma segini, dia mah ini datang pegang mic aja dari tadi nggak ikut sibuk gitu ya. Itu penyakitnya Bu, kita niatnya ibadah di organisasi habis, pahalanya habis. Kita saling ingetin ya, nggak yang tua nggak yang muda sama Bu. Itu kita luruskan ya, saling mengingatkan lah, saya juga sama. Itu artinya maghdubi Bu, jangan sampai kita termasuk maghdubi, orang yang dimurkai, waladolin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Yang sesat itu apa? Tidak ngerti agama, tidak memiliki pengetahuan agama. Makanya anak turun kita ya, anak-anak kita, anak cucu kita jangan sampai termasuk waladolin, jangan sampai nggak ngerti agama. Biasanya nih Bu ya, kalau teman-teman saya tuh di PMI dulu, banyaknya di PMI itu kan anak santri yang masuk itu di kampus-kampus yang masuk PMI itu yang backgroundnya santri gitu, dari pesantren. Biasanya begitu dari keluar pesantren masuk kuliah itu biasa sholatnya pada bolong-bolong Bu. Iya, kena kegiatan inilah mahasiswa begitu bolong-bolong. Tapi itu karena dia tahu ilmunya, nanti balik lagi, dia tahu jalan kembali, ya kan? Mereka tuh tahu jalan kembali gitu loh. Tapi kalau namanya nggak ngerti jalan, nggak ngerti ilmu agama, umpama ada beloknya, ada nyerongnya tuh, jalan baliknya tuh nggak ngerti, ya nggak Bu? Nggak tahu baliknya bagaimana gitu. Jadi semoga kita semua dijaga sampai husnul khotimah, sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.